Ilmu ini adalah ilmu yang agung, menanamkan kepada anak-anak kita idola yang benar. Iman bisa bertambah, meningkatnya iman bertambah baiknya seseorang. Mutiara Hikmah. Ahabbul kalami ilallahi ba'dal Qur'an subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian di antara hadis-hadis yang menunjukkan agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-namanya atau menyebut sifat-sifatnya adalah di antaranya seperti sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallah, ucapan atau perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Al-Qur'an adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini ada dalam riwayat Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membaca Al-Qur'an itu adalah zikir yang paling utama yang dulu pernah kita bahas atau pernah kita kaji bersama. Jadi zikir yang paling afdal itu adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian setelah Al-Qur'an, zikir yang paling utama adalah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amalkan dalam hari-hari kita, ketika kita bersepeda, ketika kita naik mobil, hendaknya ada di antara waktu-waktu tersebut kita manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus kalau dimanfaatkan untuk berzikir semuanya. Tapi terkadang seseorang itu mungkin letih atau lelah, tidak mengapa. Yang penting jangan sampai kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah sebuah zikir yang sangat agung, yang sangat dahsyat. Wa qauluhu sallallahu, dan juga berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Kata Nabi yang mulia SAW, barang siapa yang mengucapkan dalam setiap harinya ucapan yang berbunyi subhanallah wa bihamdihi, singkat sekali jemaah, dan ucapan ini yaitu ucapan atau lafaz subhanallah wa bihamdihi yang dia ucapkan tersebut, dia lakukan atau dia ucapkan sebanyak 100 kali, dan ini tidak banyak, 100 kali, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dengan tenang, dengan dihayati kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tergesa-gesa, betul-betul kita meresapi apa yang kita baca sehingga antara lisan dan hati itu sinkron. Bukan kok lisannya membaca tapi hatinya lalai. Jangan, hendaknya sinkron. Apa yang ada di hati kita sesuai dengan apa yang ada di lisan kita, atau apa yang ada di lisan kita sesuai dengan apa yang ada di hati kita. Jadi fokus, konsentrasi. Apa keutamaan dari zikir ini, atau sesuatu yang kita dapatkan atau buah dari zikir ini? Huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Masya Allah. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dihilangkan dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah, bayangkan, kita ini tidak mungkin bersih dari dosa. Tidak mungkin. Kita pasti berbuat dosa atau berbuat salah, karena kita manusia. Sedang Nabi yang mulia SAW telah mengatakan, kullu bani Adam khata', setiap manusia itu berbuat salah.
bahkan banyak sekali berbuat kesalahan. Ya. Oleh karenanya kesalahan-kesalahan itu dapat kita gugurkan sehingga nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebid'ahan, bersih dari kemaksiatan ya. Maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Jadi menghapus kesalahan-kesalahan kita itu jemaah. Ya, karena memang ya, tidak ada di antara kita yang maksum selain Nabi kita yang mulia SAW, terjaga dari dosa. Ya, tatkala kita berbuat kesalahan, maka satu, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini cara menggugurkan dosa-dosa kita. Perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun telah mencontohkan kepada kita dalam setiap harinya beliau sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali atau dalam riwayat yang lain sebanyak 100 kali. Itu Nabi yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang terjaga dari kesalahan. Meskipun demikian beliau rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita? Ya, hendaknya kita berusaha juga untuk meniru beliau, minimal seperti yang beliau lakukan 100 kali, ya 70 kali beristighfar dalam setiap harinya atau bahkan lebih.